Sahabat Kendimas, ketemu saya lagi, Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, ini kita sedang menginstalasi satu set sistem penyaringan air, dan ini satu sistem, ya. Sistem itu harus lengkap seperti ini, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti yang saya sering katakan bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus tunduk pada 4 syarat dan 2 unsur. 4 syarat. Yang pertama itu adalah adanya air dalam kondisi apapun itu, yang penting ada air. Yang kedua, itu kita harus menggunakan makrofilter. Jadi dulu-dulu itu memang kita menggunakan makrofilter yang besar, tetapi ini saya gunakan yang kecil. Jadi di bagian sini ada filter ini makrofilter ya. Nanti input masuk dari sebelah sini. Setelah makrofilter, itu syarat ketiga harus ada mikrofilter. Mikrofilternya di sini. Dari kantong penyaring air yang saya pasang di dalam housing ini, yang cara pencuciannya itu menggunakan three-way. Jadi cara melakukan pembersihan dari filter ini, kita cukup menggunakan three-way ini. Kemudian syarat yang keempat itu harus ada ultrafilter. Di sini saya gunakan ultrafilter bermaterial PVDF dengan kapasitas 6.000 liter per jam. Jadi 4 syarat di sini sudah terpenuhi. Ada air, ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter. Kita pertimbangkan ya, kalau airnya itu berbau harus kita kasih arang. Jadi ini saya sedang mengisi arang. Saya menggunakan arang Borneo karena Borneo yang baru itu sudah menggunakan bahan campuran antara arang kelapa dan batu bara. Ini jadi pilihan yang paling baik karena harganya yang terjangkau. Nah, sahabat, jadi 4 syarat sudah terpenuhi. Di sini ada makrofilter, ada mikrofilter di sini ya, dan ada ultrafilter di sebelah sini. Sampai isi dari sebelah sana, Bang. Di sini ada ultrafilter. Jadi ini sudah satu set lengkap seperti ini ya. Ini kapasitasnya 6.000 liter per jam, sudah bisa untuk depot air minum, bisa untuk MBG, dapur SPPG. Ini paling akurat. Jadi nanti ketika kita menggunakan ini misalnya untuk dapur SPPG, sahabat ini yang berhubungan dengan dapur SPPG, sahabat ingat bahwa untuk dapur SPPG itu kita harus menggunakan ultraviolet itu 2. 2 bukan berarti bahwa 2 balon, tapi kita harus menggunakan 2 tapi berbanjar. Jadi berjejer ya. 2 ultraviolet kita pasang jejer, jadinya nanti panjang ultraviolet itu 160 cm. Jadi kita panjangkan dia. Kenapa kita butuh panjangan seperti itu? Karena kecepatan aliran di dapur MBG itu lebih kencang. Jadi alirannya itu kan kencang, karena keran pasti lebih dari 10. Supaya ultraviolet ini bekerja dengan efektif, dia membutuhkan jalur yang lebih panjang. Jadi sahabat bisa pahami, tidak semua instalasi itu sama. Tiap instalasi sesuai dengan kebutuhannya. Apapun bentuknya, kalau sahabat mengikuti pola saya, yaitu 4 syarat 2 unsur, itu pasti masalahnya akan selesai. Jadi di sini kita syarat pertama harus ada air, syarat kedua ada makrofilter, saya pasang di sini. Kemudian ada mikrofilter dan ada ultrafilter yang syarat keempat. 2 unsurnya adalah jika airnya berbau kita kasih arang. Jadi kita memasukkan arang di tangki ini. Kalau airnya mengandung bakteri, kita harus pakai klorinator ya. Jadi kita pakai klorinator seperti ini. Sahabat, ini suatu sistem yang kalau sahabat ikuti, sahabat akan jadi tukang ledeng yang handal. Sahabat bisa jadi tukang ledeng yang paling top. Kalau sahabat mengikuti statement saya, yaitu 4 syarat 2 unsur. Sahabat perhatikan itu ya. Jadi dalam sistem pengolahan air itu harus mengikuti 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air. Syarat kedua harus ada makrofilter. Syarat ketiga harus ada mikrofilter. Syarat keempat harus menggunakan ultrafilter. Air bening sempurna. Ultrafilter sangat bermanfaat. Kerapatannya over 100 mikron tidak akan bisa
meloloskan bakteri. Jadi bakteri akan terhenti di situ. Nah, dengan terhentinya bakteri di situ, ultraviolet itu cukup bisa mendukung proses sterilisasinya. Karena yang sangat dimusuhi di dapur MBG atau di depot air minum atau di usaha air minum pada umumnya itu ada dua. Satu, bakteri coli, yang satu total coliform. Bakteri E. coli itu mati dengan CO2 atau dengan pemanasan ultraviolet. Tetapi total coliform itu mati dengan O2. Jadi ini berbeda ya. Nah, dua bakteri ini berbeda. Yang biasanya mungkin kalau kita kenal secara umum itu bakteri aerob dan anaerob. Kira-kira seperti itu. Jadi di air sumur kita ini, ketika musim hujan seperti ini, air hujan itu kan tugasnya untuk mensucikan ya. Untuk mensucikan bumi. Jadi air hujan turun, semua kotoran, bangkai, tempat sampah, air septic tank, dan segala sesuatu yang busuk di permukaan itu diantarkan air ke dalam bumi untuk disucikan. Tetapi kita manusia butuh air, jadi airnya bumi kita lubangi. Kemudian bumi itu kita lubangi, kita ambil airnya dari dasar bumi. Tetapi sahabat harus paham bahwa ketika air belum melalui proses pensucian air tanah, kemudian sahabat sedot ambil ke atas, dia tidak akan jadi apa-apa ya. Karena air itu banyak mengandung bakteri, banyak mengandung virus, mengandung jamur, bakteri pengurai, dan zat-zat padat yang terlarut di air semuanya ikut di dalam air itu. Sudah kencang semua? Nah, sahabat, jadi sistem seperti ini sistem yang cukup besar untuk berbisnis air, ya. Mesin yang sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk berbisnis air dan sejenisnya, misalnya seperti es kristal. Saya suka sekali beberapa waktu ini ada teman-teman banyak yang dari es kristal yang tag saya juga like dan komen di konten saya, di VT-VT saya. Air yang kita gunakan itu bagus kalau TDS-nya itu antara 80 sampai 110 untuk es kristal ya. Kenapa es kristal itu kita butuhkan dengan air dengan TDS antara 80 sampai dengan 110? Kita paham bahwa es kristal itu es yang sangat bening. Dan karena kebeningannya itu ya, untuk mencapai tingkat level beningnya itu karena betul-betul tidak ada mineral atau sedimen yang terlarut di air. Kita bisa mendapatkan es kristal yang bening. Kenapa es kristal harus TDS-nya tinggi, antara 80 sampai 110 atau 120? Itu disebabkan karena daya tahan. Kalau macam sahabat bisnis es kristal, kemudian sahabat menggunakan air dengan mesin atau dengan TDS yang rendah, ya, dengan TDS yang rendah, es itu tidak lama akan mencair. Jadi misalnya sahabat produksi hari ini belum sempat diantar ke rumahnya pelanggan, es itu sudah habis. Itu disebabkan karena tidak ada zat pengikat atau tidak ada mineral air yang mengikat es itu gitu. Jadi tidak ada yang mengikat sifat dari es itu. Tetapi kalau TDS es kristal itu antara 80 sampai 120, es kristal itu akan bening. Dia akan bening sempurna. Nah, kalau dia bening dan TDS-nya antara 80 sampai 120, es kristal itu akan tahan. Anda produksi sekarang, Anda antar ke rumahnya pelanggan atau ke warung atau ke kios, es itu tidak akan mencair dengan cepat. Ya, es itu masih bisa tahan. Tetapi kalau menggunakan TDS yang lebih rendah, menggunakan air dengan TDS yang lebih rendah dari itu, es itu akan cepat mencair. Sekadar info buat teman-teman yang berbisnis es kristal. Nah, sahabat, ini sistem lengkap untuk kita instalasi di dapur SPPG. Mudah-mudahan apapun yang saya berikan untuk semua orang itu bisa memberikan manfaat yang baik, memberikan dukungan terhadap bisnisnya, dan yang terpenting dalam bisnis air ini, sahabat harus ingat bahwa bisnis air sehebat apapun air itu tidak akan bisa laku di pasar kalau kita tidak tunduk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Jadi sahabat harus patuhi Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang air bersih dan lingkungan. Nah, sahabat, terima kasih atas atensinya. Ini sudah saya install selesai dan sudah lengkap seperti sistem. Jadi ada makrofilter, kemudian ada mikrofilter, ada ultrafilter,
Kalau airnya berbau, ada arang. Kalau airnya mengandung bakteri, kita kasih klorinator. Sahabat, terima kasih atas atensinya. Kita waktunya closing. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.